Halo teman-teman, masyarakat Dayak secara khusus yang berada di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, selama satu hari dari hari ini, tanggal 26 sore jam 6 sampai tanggal 27 sore 27 Mei 2021 sore jam 6 akan melaksanakan ritual adat Balala. Apa itu Balala? Balala sebenarnya secara sederhana merupakan ritual berpantang. Berpantang atas apa? Dalam konteks Balala yang akan dilaksanakan pada hari ini sampai hari besok, pantangan yang dimaksud adalah pantangan untuk keluar rumah, pantangan untuk bepergian, pantangan untuk sementara bekerja dan berjumpa mungkin dengan orang-orang yang ada di luar. Lalu kemudian mengapa Balala ini kemudian dilaksanakan? Dalam penjelasan Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Balala ini tentu pertama-tama bertujuan untuk tolak bala. Tolak bala itu bahasa sederhananya artinya menolak atau menyingkirkan malapetaka yang mungkin akan dialami oleh masyarakat. Makanya kemudian dilaksanakanlah ritual Balala ini. Saya sendiri menilai bahwa Balala ini erat kaitannya dengan konteks pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih terus terjadi di Indonesia. Teman-teman, saya dalam tulisan yang saya publikasikan di Opini Pontianak Post setahun yang lalu, saya menjelaskan bahwa Balala ini merupakan sebuah cara unik, cara yang sangat menarik dan khas dari masyarakat Dayak. Saya tidak tahu apakah seluruh subsuku di suku Dayak memiliki cara berpantang seperti ini, apakah serupa, dan saya yakin bahwa di setiap suku memiliki cara berpantang tertentu. Istilahnya mungkin berbeda-beda, tetapi esensinya sama. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Balala pada prinsipnya adalah soal berpantang. Dan tujuan dilaksanakan Balala adalah untuk tolak bala, menolak segala macam malapetaka. Saya melihat bahwa memang Balala ini merupakan cara yang khas sekali lagi dari masyarakat Dayak, saya orang Dayak, untuk merespon sesuatu yang merupakan hal yang bisa bersifat negatif. Sekali lagi dalam konteks mungkin yang dimaksud dengan Balala kali ini adalah konteks COVID-19. Saya teringat cerita dari kakek dan nenek saya bahwa pada tahun 1960-an ketika bapak saya lahir, ketika bapak saya lahir kemudian masa kecilnya di pedalaman Serawai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, terjadi wabah yang pada saat itu memang orang tidak mengerti apa yang terjadi. Ada banyak orang yang pada saat itu tiba-tiba sakit perut, kemudian perutnya membuncit, lalu kemudian sakit dan meninggal. Pada saat itu di pedalaman Serawai, menurut cerita kakek dan nenek saya, sangat banyak orang meninggal karena wabah tersebut. Kecurigaan saya, walaupun saya tidak bertanya lebih lanjut, bahwa wabah tersebut disebabkan oleh wabah muntaber yang kemudian merebak di Serawai pada saat itu. Memang ada cara yang unik kemudian oleh cara masyarakat di Serawai pada saat itu merespon situasi muntaber, yaitu kemudian dengan tentu saja diajari untuk hidup bersih oleh saya dengar dari pemerintah pada saat itu, berikan obat-obatan oleh dokter-dokter pada saat itu, dan juga berpantang untuk saling bertemu. Nah, Balala pada prinsipnya sekali lagi sama, berpantang untuk menangkal wabah, menangkal segala macam hal negatif. Teman-teman, ketika saya berpikir tentang Balala, saya kemudian melihat bahwa Balala adalah sebuah momen hening bagi manusia. Balala pertama-tama memang cara manusia merespon, manusia Dayak secara khususnya merespon pandemi. Namun dalam refleksi yang saya pikirkan, Balala kemudian bisa saya mengerti sebagai sebuah momen hening. Momen hening atas apa? Kita sama-sama tahu bahwa dalam keseharian kita ada begitu banyak hal yang kita lakukan, kesibukan, pekerjaan kita, dan segala hal, sehingga kita kemudian mungkin abai untuk menikmati momen hening. Balala hadir sebagai sebuah momen hening. Apa artinya momen hening? Momen hening artinya momen di mana manusia, kita, orang Dayak yang melaksanakan Balala, untuk diam di rumah, untuk tidak berjumpa dengan orang terlebih dahulu, untuk tidak sibuk dengan pekerjaan, untuk tidak bepergian. Dalam momen hening ini, kita kembali ke rumah. Apa artinya ke rumah? Artinya kita kembali ke diri kita sendiri.
Bisa jadi memang karena keegoisan kita, bisa jadi memang karena keinginan-keinginan kita, pandemi ini nggak selesai-selesai. Karena keegoisan kita mungkin, keegoisan saya, keegoisan kamu, keegoisan kita semua. Mungkin memang benar ini momen hening bagi kita untuk kembali ke rumah dan melihat sejauh mana kita menyelamatkan nyawa orang lain. Sejauh mana kita menyelamatkan nyawa teman-teman kita, keluarga kita. Dengan menjaga jarak. Dengan diam di rumah. Yang kedua, seperti yang saya katakan sebelumnya, balala merupakan respon khas orang Dayak. Saya tahu di setiap suku mungkin ada, bukan hanya suku Dayak, suku-suku lain mungkin ada cara merespons pandemi, merespons wabah dengan kearifan lokal. Orang Dayak dari dulu sudah punya cara untuk merespon ini. Dan ini adalah kearifan yang menurut saya harus dipertahankan. Dengan kearifan lokal kita punya cara untuk merespon segala hal-hal buruk. Ini menarik dan sekaligus menunjukkan betapa sebenarnya kultur kita, Dayak dan suku-suku lainnya merupakan kultur yang khas dan punya cara yang jenius untuk merespons segala sesuatu. Ini kearifan lokal yang menarik, kearifan lokal yang harus dilestarikan menurut saya, dihidupi dan dimaknai. Yang ketiga, apa kemudian yang terjadi dalam proses pandemi ini, dalam COVID-19 ini? Saya teringat salah seorang filsuf, Soren Kierkegaard. Dia mengatakan bahwa dalam beradanya, Soren Kierkegaard adalah merupakan seorang filsuf eksistensialis. Dia mengatakan bahwa manusia adalah subjek yang mengada, manusia hidup dalam keseharian, manusia mengada di dunia. Tetapi ketika manusia mengada di dunia, Kierkegaard mengatakan bahwa tidak bisa dipungkiri manusia menderita, manusia mengalami kesulitan. Pandemi COVID-19 ini tampaknya merupakan momen penderitaan manusia. Tetapi apa yang Kierkegaard katakan, sebagai seorang manusia yang mengada, penderitaan tampaknya bukan sebuah momen untuk mematikan atau menjatuhkan. Bagi Kierkegaard, penderitaan merupakan momen di mana manusia mampu untuk lebih dalam mengenali dirinya, memaknai dirinya, dan kemudian akan sampai pada momen di mana manusia menjadi pribadi yang utuh. Penderitaan adalah bagian tidak terpisahkan. Pandemi, penyakit, kematian, kesedihan merupakan momen keseharian manusia, momen eksistensialis manusia, momen cara manusia mengada, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghindari itu. Saya kira semua hal yang dilakukan manusia, obat-obatan, kemudian mungkin perang, mungkin upaya untuk berdamai, mungkin berusaha, berbisnis, bekerja, dan lain-lain, adalah cara manusia untuk mengenali dirinya, mengada, merespon ataupun berdamai dengan penderitaan yang akan dialami terus-menerus. Nah, akhirnya momen balala adalah momen refleksi. Satu hal ini penting, teman-teman. Momen balala sekali lagi adalah momen refleksi. Lewat balala, orang Dayak mengajak kita semua untuk mengenal momen refleksi. Kembali ke diri sendiri, kembali ke rumah adalah momen untuk menggali lagi, merefleksikan sejauh mana hidup yang kita jalani ini benar-benar hidup yang bernilai, hidup yang berguna, dan hidup yang berarti. Selamat balala. Ini adalah momen hidup kita, momen hening, momen kita kembali menjadi diri sendiri. Terima kasih.